Dr. Mirawati pada kesempatan hari ini telah bersedia hadir menjadi narasumber kita pada penelitian eksplorasi informasi digital untuk mendukung orang tua dalam pengasuhan anak Down syndrome. Baik, penelitian ini seperti yang telah saya sampaikan terkait mendukung pengasuhan orang tua dalam mendukung anak Down syndrome, bahwa penelitian ini dipergunakan untuk kebutuhan akademik penelitian. Dan izin dokter, kami merekod kegiatan ini, khawatir ada beberapa penjelasan yang terlewat untuk kami analisis. Narasumber kita pada hari ini Dr. Mirawati, instansinya hari ini kita di Klinik DNA Kota Pontianak. Izin dokter bertanya terkait lama praktik sebagai dokter rehab medik. 5 tahun. 5 tahun ya, dokter. Izin pengalaman menangani anak Down syndrome, dokter? Sebenarnya ya selama praktek saya senternya banyak kan di muskuloskeletal sih. Jadi penanganannya lebih ke pasca operasi sama pasien post stroke begitu yang neurogenik. Pasien anak kebetulan di Pontianak kan senternya belum cukup memadai ya. Jadi kadang ada beberapa pasien anak masuk Down syndrome, ada beberapa, tapi banyak sih di senternya di RSC yang di Sungai Bangkok. Oh gitu. Berarti dokter juga praktik di sana gitu? Enggak, itu ada teman sejawat saya yang praktik sana. Oh gitu. Karena kan memang Down syndrome itu bukan hanya butuh visio kan. Sementara di rumah sakit saya kan banyak kan hanya visio senternya. Tidak ada okupasi terapi, tidak ada speech terapi. Nah, jadi saya cuma bisa di awal menangani bagian motoriknya, sisanya untuk mengejar komunikasinya saya kirimkan ke sana. Oh gitu. Dokter, izin apa misalnya tantangan medis dan rehabilitasi yang biasanya umum terjadi pada anak DS, dokter? Tantangannya yang pertama dari keluarga ya, pemahaman orang tuanya biasanya belum terlalu tinggi ya. Apa sih kedepannya kesulitan yang akan dihadapi oleh anak Down syndrome ini? Program terapi apa saja yang perlu saya jalani? Nah, yang kedua adalah fasilitas di Pontianak ini kan yang senternya tadi saya jelaskan ini cukup memadai, belum lengkap ya. Kalau walaupun ada itu cuma 1-2 dan biasanya pasien antri. Kalau untuk center BPJS ya. Kalau untuk umum ada, cuman kan tantangannya ini kan jangka panjang. Kita harus memikirkan faktor sosial ekonomi pasien juga. Nah itu. Oke. Kemudian bentuk terapi atau program rehabilitasi yang biasanya umum diberikan pada anak DS ini seperti apa, dokter? Dari kita rehabilitasi medik sebenarnya kan satu tim ya. Yeah. Satu tim itu ada dokter, ada fisio, ada okupasi, dan ada terapi bicara, ada psikolog. Pada anak Down syndrome semua faktor ini sebenarnya harus masuk. Karena dari fisioterapi ada fungsi motorik dan fungsi muskuloskeletal yang terganggu kan pada anak Down syndrome. Dari okupasi terapi ada faktor sensorinya. Yang faktor aktivitas sehari-hari yang perlu kita latih itu masuknya ke okupasi terapi. Kemudian dari terapi bicara ada ya untuk komunikasinya, karena kan anak dengan Down syndrome biasanya untuk komunikasinya memang delay. Dari faktor psikolog kita juga perlu untuk faktor keluarganya, untuk kita menilai status IQ pasien anaknya. Jadi semua satu tim itu perlu difungsikan pada pasien anak. Sejauh mana mungkin orang tua berperan ya untuk pengasuhan anak ini di rumah, dokter, untuk anak DS ini? Iya, perlu, karena pada pasien anak Down syndrome itu yang penting adalah repetisi, pengulangan. Apa yang kita terapi, apa yang kita ajarkan di Paskes, jika tidak dilakukan pengulangan di rumah biasanya loss, hilang. Dia short term memori short termnya tuh cepat hilang. Untuk membentuk short term memory ke long term memory itu proses repetisi ini sangat panjang, sangat berulang-ulang. Jadi kalau misalnya orang tua tidak memahami apa yang perlu dikerjakan dan diulang di rumah, proses pembentukan skill barunya itu agak lama. Terkait mungkin aspek motorik atau tumbuh kembang atau terapi anak di rumah, apa mungkin yang perlu diketahui oleh orang tua terkait motorik, kemudian tumbuh kembang atau terapi anak di rumah untuk anak DS? Nah itu tergantung lagi pasiennya ya, usianya, keterlambatannya apa, komplikasi medisnya apa. Misalnya pasien anak DS ada gangguan dengan jantung, nah, berarti kan intensitas latihannya nggak bisa kita samakan dengan yang tidak ada gangguan jantung.
endurance parunya, kebugaran parunya, ketahanan parunya itu beda. Nah itu yang perlu kita ajarkan kepada orang tuanya. Oh, pada orang tua anak yang ini bisa kita latih misalnya 5-10 menit, setengah jam, oke. Tidak ada peningkatan heart rate maupun napas ya. Tapi kalau pada pasien yang jantung, oh tidak bisa, dia sudah capek, kita stop dulu. Nah itu yang perlu kita edukasi pasien. Biasanya yang menjadi kendala orang tua dalam memahami atau menerapkan program rehab di rumah itu seperti apa? Karena apa ya dokter? Kendala ya? Kalau yang untuk di rumah, diterapkan di rumah biasanya dari orang tua? Kalau yang saya ketemu tuh biasanya mencocokkan persepsi. Sudah kita jelaskan misalnya ini perlu repetisi Bu, ini perlu ini, tapi biasanya masalah di rumah kan pengasuhnya tidak ada, orang tuanya kerja, ada neneknya saja, jadi tidak jalan programnya. Rata-rata sih begitu ya, karena kesibukan orang tua atau pengasuhnya yang kurang satu persepsi dengan kita. Tapi ada juga yang bisa, Kalau ada yang bisa tuh kendalanya biasanya kesabarannya sih. Jadi karena mungkin kalau visio yang ngelakuin sama kita kan mungkin dengan tekniknya yang agak sedikit berbeda, mungkin ibunya mungkin bisa lebih emosional karena kenapa sih tidak berhasil gitu. Sementara kan kalau ibunya kan harus setiap hari. Kalau di visio kan kita seminggu 2 kali. Kesabaran untuk melakukan setiap hari dengan tantrumnya anak, dengan hasil yang nggak efek instan terlihat, nah itu butuh kesabaran ekstra. Dokter pernah tidak menyarankan penggunaan aplikasi atau platform digital kepada orang tua untuk terapi anak DS? Belum pernah ya. Soalnya saya pernah cari. Contohnya ya untuk delay speech-nya itu ya, untuk komunikasi kan kita ada namanya augmentative AAC ya, augmentative communication itu kan. Yang misalnya kita sudah lihat kayaknya komunikasi verbalnya agak sulit, kita mau alihkan ke non verbal. Nah, aplikasinya itu rata-rata bahasa Inggris. Jadi misalnya ada gambar dia lagi makan, itu tulisannya eat gitu, eat. Jadi kita agak sulit gitu untuk mentransform itu ke orang Indonesia ya. Sehingga itu tidak disarankan untuk orang tua yang ada di Indonesia ya. Karena tingkat literasinya juga berbeda. Saya perlu sebenarnya aplikasi augmentatif yang bahasa Indonesia, tapi belum ada yang saya rasa oke. Oke dokter, menurut dokter ada tidak jenis aplikasi atau fitur digital yang menurut dokter bermanfaat untuk mendukung terapi atau latihan di rumah? Sejauh saya tahu sih belum ada. Belum ada ya. Seberapa penting mungkin penggunaan media audio visual kayak video panduan terapi, animasi dan lain-lain untuk mendukung pemahaman orang tua? Ya penting. Jika ada satu platform yang bagus yang bisa memberikan edukasi, misalnya lebih bagus lagi sesuai usia anak segitu, target milestone yang harus tercapai itu apa, jadi tindakan yang perlu dicapai itu apa, nah itu lebih bagus. Jadi orang tua bisa teruntuk, berikutnya apa. Menurut dokter, fitur apa saja yang ideal untuk mendukung pengasuhan dan terapi anak secara digital ini? Mungkin ada jadwal latihan atau pengingat terapi, atau mungkin video panduan atau jurnal pengembangan, atau ada forum tanya jawab atau lain sebagainya. Semua penting itu, semua perlu. Apakah dokter melihat kebutuhan akan aplikasi dalam bahasa Indonesia tadi yang seperti dokter sampaikan dengan konten yang sesuai dengan budaya lokal, itu menurut dokter penting atau tidak? Penting sekali. Karena saya juga punya aplikasi DS tapi yang versinya bahasa Inggris. Nah iya kan, benar. Mau cari bahasa Indonesia. Dan itu mendaftarnya agak ribet. Agak ribet dan ada satu waktu lagi untuk kita mengajarkan anak itu bisa memakai itu. Iya. Oke. Ini dokter, apakah dokter misalnya nanti nih, kami kan luaran dari penelitian ini nanti sampai mengembangkan, jadi kita kan di penelitian ini kan kualitatif, jadi ada dokter anak, ada psikologis, klinis, ada fisioterapis, termasuk ada juga dokter rehab medik dan orang tua. Jadi nanti kita minta tanggapannya dokter, kita kalau buatnya platformnya seperti ini, isinya seperti ini, kira-kira sesuai enggak dengan rehab medik kayak gitu. Apakah bersedia dokter kalau diminta untuk memberikan sebagai validator gitu? Ya boleh, saya lebih banyak menyumbangkan saran ya. Dari sisi rehab itu apa yang kurang dari aplikasinya, apa yang lebih kita perlukan untuk mendukung terapi. Oke.
Indonesia. Mungkin pesan atau saran dokter untuk pengembangan teknologi yang ingin diciptakan bagi aplikasi bagi orang tua dengan anak DS ini, dokter? Bahasanya lebih simpel karena menjangkau semua kalangan kan. Yang kedua gratis lah. Gratis dan mudah digunakan, itu saja sih. Oke, simple, gratis dan mudah digunakan. Iya. Mungkin ada tambahan pandangan dokter dari terkait penguatan dukungan digital untuk keluarga dengan anak DS itu? Ya semoga segera ada lah ya. Semoga. Jadi kita nggak tunggu lama. Oh siap. Oke. Baik, ada tambah lagi dokter? Izin? Tidak ada. Jika tidak ada, kita dokter kami dari Institut Teknologi dan Kesehatan Muhammadiyah Kalimantan Barat mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penelitian ini. Penelitian ini didanai oleh Kementerian BIMA, Kemendikbudristek, hibah penelitian tahun 2025. Semoga nanti hasilnya ini bisa bermanfaat khusus untuk orang tua yang memiliki anak DS. Baik, terima kasih dokter. Ya.